Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Hari wabarakatuh. ini kita kedatangan tamu spesial yang kebetulan saya sudah menganggap beliau sebagai saudara saya ya. Dulu kita sempat bertetangga di sebuah perumahan di Kota Tasikmalaya. Sekarang beliau sudah pindah ke perum sebelah. Tapi insya Allah kita masih terus bersilaturahmi dan beliau baik sekali orangnya dan low profile, padahal beliau mantan pejabat ya. Dulu pernah menjadi kepala Ya, cabang Bank BNI Syariah ya, Pak ya, di ya, Kota Tasikmalaya. Tasikmalaya. Sebelumnya di Jakarta ya. Jadi ini orang pusat ini sebetulnya di Jakarta ya, kemudian pindah ke Tasik. Di Tasik udah berapa tahun berarti Pak ya sejak terhitung Di Tasik dinas? 2015 sampai sekarang berarti kurang lebih 8 tahun jalan. Oh, 8 tahun lumayan, Pak. Kelihatannya betah, Pak ya di Tasik, Pak. Udah menetap di sini ya. Alhamdulillah. KTP Iya, iya. sudah pindah ke Kita sini sekarang. sama-sama pendatang, Pak. Pernah dari Jawa Tengah kemudian berkarir di Jakarta dan sekarang alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah tinggal di Tasik ya. Oke, Amin. ini Pak Yasin ya, saya memanggil beliau ya Pak Yasin ya sudah seperti saudara saya sendiri atau biar lebih akrab manggilnya Kanda ya. Kanda Yasin. Gimana boleh ya? Mangga, mangga, mangga. Iya, iya, iya. Terserah Mas Ihsan, pokoknya baik Eh, semuanya. mantap. Jadi kalau karir itu apa ya, belasan tahun ya Pak atau bahkan sampai 20 tahun ya di Alhamdulillah perbankan saya syariah? di BNI dan BNI Syariah itu Eh, 23 tahun. oh Masya Allah, 95 saya 23 masuk tahun udah. ke BNI, 2001 saya hijrah ke BNI Eh, Syariah. Iya, iya, wah luar biasa sekali. Saya pikir ini tamu kita ya kali ini bukan orang sembarangan. Ini merupakan praktisi perbankan syariah yang sudah sangat malang melintang ya, sudah pengalamannya sudah luar biasa dan sekarang aktif di masyarakat ekonomi syariah, Pak ya. Ya, Betul, betul. ya, ya. Ketuanya sekarang Pak Arek Thohir ya, kalau di pusat, Pak ya. Betul, Ketua Pusat MES itu Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Ah, iya, Kalau kelihatannya Ketua Umum di Kota Tasik dan eh, Kabupaten, kebetulan Tasik itu dua-duanya menjadi satu di masyarakat Indonesia itu oleh Pak Prof. Kartawan. oh iya, iya. Oke, nanti kita akan coba bicara ya mungkin ngobrol-ngobrol ringan aja Pak karena ini akhir pekan ya. Saya mohon maaf Ya, juga nih mengganggu waktu waktu akhir akhir pekannya Pak Kanda ini. Kita santai aja bicara tentang ekonomi syariah gitu ya, mungkin secara umum ya tentang apa sih itu ekonomi syariah? Mungkin saya mewakili masyarakat awam Pak ya yang mungkin mungkin kita sudah tahu lah ya istilah syariah, perbankan syariah ya, bank-bank konvensional juga sekarang udah banyak yang memiliki unit kerja perbankan syariahnya gitu ya. Tapi kita mungkin dimulai dari yang paling basic dulu ya. Saya dari dulu itu bertanya-tanya, kenapa istilahnya ekonomi syariah gitu ya, perbankan syariah bukan ekonomi Islam atau ekonomi Islam. Islami gitu kan. Biasanya kan itu secara Betul. akademis, secara keilmuan biasanya kan orang berdebat dengan istilah ya. Kira-kira apa sih sebetulnya menurut Pak Yasin itu kenapa kita menggunakan istilah ekonomi syariah? Baik. Terima kasih Mas Ihsan. Assalamualaikum buat para pemirsa podcast Ikur. Siap. Ya. Alhamdulillah Jadi, kita insya Allah konsepnya Ikur podcast itu kritis dan solutif, Pak. Jadi kita siap. nggak masalah mengkritisi suatu fenomena tertentu, tapi juga harus memberikan solusi. Betul. Solusi. Ya, Eh, karena semua yang ada di kita pasti ada solusinya. Iya. Nggak ada solusi. Nah, Jadi kalau tadi ditanya kenapa kok namanya kok pakai syariah bukan pakai Islam? Karena sebetulnya Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, sehingga siapa saja orang bisa menggunakan prinsip-prinsip syariah. Karena kalau kita bilang Islam, nanti notabene orang yang non-Islam, dia tidak menggunakan atau tidak mau bergabung dengan ya, ya, ekonomi ya, ya. syariah.
Maka syariah ekonomik ini sudah mengeneral di seluruh negara. Ya, memang kata-kata Islamic community, Islamic economic juga sudah lazim digunakan. Nah, lebih familiarnya memang menggunakan kata-kata syariah. Setiap kita bilang syariah, orang akan berkonotasi adalah ini pasti menggunakan prinsip syariah Islam. Itu sebuah konotasi yang lazim digunakan di masyarakat kita maupun di masyarakat di dunia sebetulnya. Yeah. Jadi Islam itu identik dengan syar'i kan gitu ya. Yeah. Jadi kalau kita bilang syariah pasti adalah Islam. Islamnya seperti apa? Islamnya ya Islam yang rahmatan lil alamin. Yang contohnya siapa? Ya figur kita sudah tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja. Dan pedomannya tetap dua ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Iya betul. Kalau bagi orang awam kan istilah syariah kan sepertinya baru-baru ini ya. Kayak perbankan, kan dulu kita mungkin di era Orde Baru ya, Orde Lama kita nggak mengenal istilah bank syariah gitu kan. Nah sekarang itu sudah mungkin baru berapa 2 dekade terakhir kali Pak ya. Kalau dilihat dari sejarahnya, memang ini dimulai di tahun 90-an atau tahun 89 sebelumnya. Mungkin Mas Ihsan ingat terbentuknya Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia. Muslim Indonesia. Itu ada hubungannya ya sama ICMI ya? Betul, iya. Jadi berdirinya atau meluasnya konsep ekonomi syariah itu Nah, mereka mendesak waktu itu Bapak Presiden Soeharto untuk membuat satu bank yang mempunyai prinsip syariah Islam. Oleh karenanya lahirlah Bank Muamalah. Oh iya. Ya, itu di tahun 92 itu lahir. Nah, kemudian nanti diiringi oleh bank-bank lain, Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank BNI Syariah ya yang saya kebetulan ada di dalamnya itu lahir di tahun 2000-an. Sehingga secara perlahan itu peraturan perbankan maupun peraturan yang mengikutinya itu berangsur-angsur mulai dibenahi, diperbarui dan disempurnakan. Iya, saya membayangkan di tahun-tahun awal itu kan kita belum punya expertnya ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak sekali ya pakar-pakar ya. Alhamdulillah kalau dulu belajarnya dari mana sih? Dari negara mana? Kemudian siapa saja orang-orang yang yang mengawali gitu ya dan mempraktekkan ekonomi syariah, perbankan syariah tahun 90-an itu? Kita berkaca kalau saat itu adalah di Malaysia. Malaysia berarti jauh lebih awal ya? Sudah duluan Malaysia. Sampai sekarang juga secara peringkat mereka ekonomi syariahnya lebih maju daripada di Indonesia. Lebih maju dalam hal apa? Kalau Indonesia kan kita menang di jumlah penduduk gitu kan, artinya nasabah bank syariah juga, kalau bicara kuantitas mungkin kita bisa lebih banyak ya Pak ya? Kalau Malaysia menang dari sisi apanya Pak? Jadi Malaysia itu sebenarnya begini, kita kalau bicara ekonomi Islam, sebetulnya setiap hari kita sudah berperilaku secara syariah. Ya, contoh, bangun tidur pasti kita sudah diajarkan dari kecil kita berdoa. Itu sudah sesuai syariah. Ya. Tapi apakah sejak tidur hingga kita, kalau sudah dewasa kita bekerja itu, jalannya sudah sesuai syar'i? Nah, itu perlu dicatat. Ya. Artinya, pada saat orang kita buka lapak, contohnya, kita punya warung kelontong, kemudian kita jualan telur, yang gampang jualan jeruk lah. Jualan jeruk, pasti tidak akan dibedakan mana itu jeruk manis, mana itu jeruk yang asam. Kadang malah orang kita jeruk yang sehingga pada ini jeruknya manis. Tapi setelah dibungkus, ditimbang, dibawa pulang,
manis campur dengan jeruk yang asam. Iya. Ekonomi syariah seharusnya sesuai dengan contoh Rasul kita. Ya. Ya, jujur. Ya. Artinya kalau ini jeruknya manis, ini manis yang asam dipisahkan. Ini asam harganya mungkin juga berbeda. Jadi harus dipisahkan mana yang jeruk bagus, mana yang jeruk yang jelek. Kan begitu. Nah, secara ekonomi juga, Indonesia masyarakatnya masih umat Islam banyak. Iya. Tapi untuk memperjuangkan yang bahwa ini itu dibawa sesuai syariat Islam, mereka masih belum mau. Iya, iya. Nah, kita kalah dengan tetangga kita. Mereka tunduk dan patuh kepada pimpinannya, ya kan? Pimpinannya bilang A dijalankan. Nah di kita pimpinannya bilang A dijalankannya B, gitu. Jadi pengalaman saya di perbankan, kita sudah siar, contohnya di suatu instansi, kita sudah ketemu dengan pimpinannya, sok mulai sekarang kita hijrah, pindah ke bank syariah. Tapi berganti pimpinan yang lain, atau di pimpinan di bawahnya, yang notabene, maaf dalam tanda kutip, masih ada keterkaitan atau ada iming-iming dari tempat yang lebih bagus, akhirnya mereka tetap toh sama saja. Iya. Sehingga akhirnya kemurnian orang Islam di Indonesia masih harus dipertanyakan. Iya. Biasanya kalau diskursus yang berkembang di beberapa kalangan itu kan menilai Islam itu sebagai value gitu ya, sebagai nilai, sebagai wisdom. Itu ada yang tidak mempersoalkan Islam itu harus menjadi sistem atau dilembagakan ya dalam institusi formal gitu kan. Nah, karena dalam prakteknya mungkin masyarakat kita juga banyak yang sudah menjalankan aktivitas yang sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu kan. Nah, ini sepertinya konsep syariah ya, ekonomi syariah, perbankan syariah itu ada anggapan akan ingin menginstitusionalisasi gitu ya, melembagakan dalam berbagai macam sendi kehidupan, tidak hanya di bidang perbankan tetapi juga di aktivitas usaha, bisnis ya, termasuk sudah mulai banyak berkembang brand-brand halal gitu ya, sertifikasi halal gitu kan. Apakah memang itu perlu, Pak, menurut Bapak? Kembali lagi, sebetulnya Indonesia itu orangnya sudah menjalankan sesuai syariah Islam, ya kan? Secara value tadi ya, secara nilai, ya. Seperti tadi saya sebutkan, kita dari kecil sudah diajarkan oleh guru kita, sok kalau mau tidur berdoa, kalau mau makan berdoa, maaf mau ke kamar berdoa. Artinya kita sudah disiapkan oleh keluarga besar kita untuk berjalan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Nah, kemudian secara ekonominya, kembali masyarakat kita itu hubungkan dengan apa? Sebelum adanya bangsa, bank kita bersifat bank yang konvensional, atau istilah bahasa saya mah bank kapitalis gitu ya, karena menginduk pada luar yang notabene mengadopsi sistem bunga. Nah, setelah tersiarnya bahwa, dan ini dinas Al-Quran, bahwa riba itu haram, kemudian para cendekiawan Muslim tadi minta kepada presiden kita untuk membuka bank syariah. Seharusnya kalau kita sadar sebagai orang Islam, kita harus membesarkan bank syariah. Karena perjuangan saya waktu saya pertama kali masuk ke Bank BNI Syariah, memang dulu pada saat saya masuk, istilahnya bank syariah itu kalau menurut Hamka, ini kan masih subhat, masih darurat, karena bank syariahnya sedikit. Mungkin di tempat kita dulu lahir gitu ya, di Kota Batam, di Kota Tegal atau Pemalang, ya, di Jawa Tengah, itu bank syariah masih belum ada.
Yang ada karena lahirnya juga di Jakarta, otomatis baru di pusat di Ya. Jakarta. Kalau sekarang udah Sehingga di boleh. mana-mana ya. Jadi harus sudah Wah, nah itu konsekuensinya seharusnya udah pada hijrah ya Pak ya. betul. Makanya saya Ya. cerita dari awal kenapa? Karena Ya. ini kita oke lah, kita kan seperti bayi itu kan harus belajar Eh, merangkak dulu, Iya. berdiri, bangun, baru kita lari. Nah, saat ini Eh, harusnya sudah lari, tidak berjalan lagi. Iya, iya, Artinya iya. apa? Kita harus sudah bersama-sama lari yang bank-bank yang konvensional, maaf, bank yang Iya. tidak syariah tadi, karena kita sebagai orang Islam harusnya kita tinggalkan. Iya, iya. Saya kadang, maaf, kalau ketemu dengan teman yang mengkritisi syariah, saya selalu bilang, sok, ayo kita buka-bukaan dompet. Di dompet kamu, katanya kamu orang Islam, dompet kamu isinya ATM-nya apa? Eh, ATM mereka masih bank konvensional. eh. Nah, saya buka ATM saya sudah bank syariah. Ya kan? Kalau punya Jadi kalau dua kita Pak, yang ingin satu syariah, satu konvensional gimana? Belum kan belum belum sebenarnya ini masih belum tetap kafah aja. nih. Saya bilang oke lah kalau kamu Eh, masih punya yang konten, eh, kamu masih menganggap berarti bank syariah masih belum seperti bank konvensional. ya. Kan Setidaknya gitu. ada Dan dari sisi substitusinya. Ya. Hmm, dari sisi mana itu apa kurang samanya katakanlah dari sisi transaksinya. hmm, Sok mau apa? Mau bayar telepon di syariah, bank syariah udah bisa. ya. Mau bayar listrik di bank syariah udah bisa. Mau bayar apa? Sebetulnya di bank syariah sudah bisa. Hmm, Ya, karena apa? Kebiasaan aja sebetulnya. hmm, Ya, kembali lagi kebiasaan. Tapi saya kembali lagi, oke lah. Kalau contohnya Mas Isan gitu, kalau Mas Isan masih punya bank BCA atau bank syariah, bank konvensional lain, tidak apa-apa. Tapi harus satu punya bank syariah yang hmm, dijadikan tempat penampungan. hmm. Ya, ya. Gitu. Saya, Artinya apa? saya Pada saat alhamdulillah saya gaji punya saya sekarang hasil, ke bank syariah, Pak. saya alhamdulillah. Makanya Ya, ya. Kalau kalau sekarang saya masih lihat perkembangannya memang mitranya. Heeh, ya. Kalau sekarang kelihatannya perkembangannya cukup pesat, Pak ya. Kalau boleh tahu itu berapa Alhamdulillah. apa namanya nasabah bank syariah secara nasional itu sudah sampai berapa persen, Pak? Kalau sekarang? Betul. Kalau saat ini memang masih kalah jauh. Kita Hmm. itu perbankan nasional baru 6%. Jadi yang Hmm. 94% itu Iya, iya, iya. diakomodir oleh perbankan konvensional. Iya. Makanya saya bilang, soklah kamu punya rekening yang kamu punya mitra kalau dia itu pengusaha di bank konvensional. Kamu konven langsung pindahin kamu di bank syariah sehingga pool di bank syariah. Sehingga apa? Daruratnya sudah udah mulai berkurang. Iya, iya. Daruratnya. Tapi Ini yang ya. saya selalu Ya siarkan bahkan kepada katanya teman-teman yang baik pengusaha. orang-orang non muslim juga banyak juga ya yang menabung atau berinvestasi di bank syariah ya, Pak Betul, ya? betul. Iya, iya. Mas Isan perlu saya kasih contoh. Kebetulan saya waktu itu pernah jabat di Bank Syariah, BNI Syariah yang di Kelapa Gading. Hmm, Tahu sendiri kan Kelapa hmm, Gading itu hmm. mayoritas kan, maaf, Iya, non Muslim orang-orang semua. kaya, orang non muslim ya, Orang-orang ya. kaya, betul kan banyak juga di sana. Iya. Mereka pada saat karena saya brandnya masih menggunakan BNI, Hmm, mereka taunya oh ini BNI gitu kan. iya. Karena mereka sebenarnya mau transaksi ke bank BNI. Kebetulan Hmm, kita masih online gitu ya, masih online hmm, dengan bank BNI. Sehingga pada saat mereka transaksi, mereka melihat papan nisbah bagi hasil kita, mereka bertanya-tanya, loh hmm, Pak, di sini kok pakainya nisbah bagi hasil 40 berbanding 60, hmm, hmm. 45 berbanding 55, Iya, gitu kan? Nah ini dengan edukasi iya, mereka ternyata lebih paham daripada iya, iya, iya. teman-teman kita. Hmm, hmm, hmm. Artinya apa maaf? Saya contohkan begini, mereka rata-rata orang yang non muslim itu adalah apa? Kan uh, yang mereka harapkan adalah berapa sih saya depositokan di tempat kamu, saya dapat Hmm. hasil berapa? Iya, Artinya iya. profit. Profitnya. Mereka yang mereka dapat. Ya, yang mereka Artinya, inginkan adalah artinya bank profit. syariah itu bisa dikatakan lebih bisa memberikan jaminan profit yang lebih besar atau bagaimana? Betul,
betul. Dan saat ini juga kami kalau dibandingkan dengan bank profesional, kalau saya lihat rata-rata ekuivalen keuntungannya atau dari sisi bagi hasil ya, itu ekuivalen rate-nya lebih besar daripada bank konvensional. Artinya bagi orang non Muslim mungkin motivasinya adalah rational choice ya, pilihan rasional. Ya, betul. gitu kalau rasional, betul. Ya, artinya tanpa beriman pun selama ada rasionalisasi menghasilkan benefit yang lebih, mereka akan memilih gitu ya. Betul. Nah, sementara kalau untuk nasabah Muslim itu mah seharusnya kan selain rasional juga ada basis keimanan emosional. Ya, motivasi teologis gitu ya. Tapi memang yang menjadi PR adalah ya selama ini kan banyak yang mengkritik jualan ayat gitu ya, jualan motivasi teologis, tetapi ternyata secara rasional, secara benefit material itu tidak mereka dapat gitu ya, bahkan rugi gitu kan, banyak kan yang mengeluh seperti itu. Nah ini kalau bank syariah diharapkan ada kebahagiaan kepuasan keimanannya dapat, tapi juga kepuasan rasionalnya dapat gitu ya. Betul. Kan kita itu kalau hidup kan pinginnya baik semua. Kan gitu. Kita kalau dibilang ingin berusaha pasti inginnya untung semua. Ya. Sehingga kalau orang ini kembali lagi ke pemahaman kita, kembali ke literasi masyarakat. Dan saya kebetulan di ekonomi syariah itu selalu memberikan literasi kepada masyarakat. Memang tidak langsung ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk itu setelah kita kasih tahu mereka langsung sadar gitu kan. Mereka akan pingsan dulu kan. Mereka pingsan dulu, setelah pingsan disadari. Tepuk-tepuk dan mereka sadar. Gitu. Tapi rata-rata apa? Rata-rata penolakan yang ada di masyarakat kita itu terhadap bank syariah itu rata-rata karena apanya, Pak? Berdasarkan pengalaman. Jadi rata-rata orang pada saat saya literasi, saya sampaikan, ayo kita setelah saya sampaikan apa itu ekonomi syariah, karena kalau kita bicara ekonomi syariah, kita akan bicara keuangan syariah. Kalau kita bicara keuangan syariah, maka ujung-ujungnya adalah bank syariah, kan gitu. Nah, sehingga saya sampaikan bahwa bank syariah Indonesia, karena mereka nanya, sama saja Pak, bank syariah dengan bank konvensional. Saya bilang, beda akadnya doang. Ya, namanya saja. Betul. Makanya saya kan pernah ngundang ke sini, ngundang ke Tasik dari MES ya, dari Masyarakat Indonesia ya. Ngundang ke Tasik itu Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Ali Ya'qub almarhum. Oh, almarhum Kalau Profesor. Kiai Ya'qub, betul Profesor Kiai Ali. Nah, beliau juga salah satu orang MUI juga sampaikan. Beliau malah orangnya saklek. Sekarang gini aja, kalau maaf, ini kadang kalau beliau kan orangnya ini saklek gitu ya. Jadi yang dicontohkan kan adalah tentang zina gitu kan. Kalau kamu ketemu dengan seorang wanita, kemudian kamu berakad, itu yang kamu lakukan hubungannya apa? Halal. Halal. Tapi kalau kamu di luar sama-sama suka, kamu lakukan zina. Haram. Zina haram kan? Yeah. Nah, itu adalah bank syariah dengan bank konvensional. Itu kata Pak Profesor Ali Ya'qub begitu. Tegas sekali gitu ya. Nggak bedanya dengan kita makan ayam, disembelih dengan digorok aja, tanpa basmalah, dengan yang pakai bismillah. Gitu. Kan ini tergantung akadnya tadi. Memang akad itu menentukan. Gitu. Nah, jadi pada saat kita ijab qabul di bank syariah, jelas akadnya apa ini? Saya nabung, akadnya apa? Wadiah. Saya nabung, akadnya apa? Mudharabah. Gitu. Jadi itu jelas. Kalau saya melakukan pembiayaan, saya akadnya apa? Murabahah kah? Mudharabah kah? Musyarakah dan sebagainya. Itu perlu penjelasan lebih lanjut. Tapi rata-rata mereka masih menyamakan, sama saja Pak. Gitu. Nah, ini yang harus kita brainstorming, ya kita ubah istilahnya, kita cuci otaknya. Teman-teman di kaum muslimin yang masih menyamakan itu, bahwa pada dasarnya kalau kita membesarkan bank syariah, kita sudah membesarkan ekonomi Islam. Daripada uang kita, uang campur. Kemudian gunakannya juga kan macam-macam. Buat bikin pabrik rokok,
buat bikin pabrik alkohol, hmm. ya kan? Kita nggak tahu. Buat bikin 21, kan Iya, kita kan iya. nggak tahu. Ya, jadi kalau Gitu penyaluran loh. kredit dari bank syariah itu sudah ada jaminan kehalalan ya, aktivitas bisnisnya ya, Pak ya. Iya, Jadi harus, kita yakin harus. bahwa ini uang halal gitu ya, dikelola dan Halalan disalurkan toyiban, secara gitu. halal gitu ya. Ya memang kalau bicara Betul, syariah memang seharusnya dari hulu ke hilir, Pak ya. Ya dari betul. aktivitas. Kalau fungsi bank itu kan kalau dalam teori kan intermediari ya, fungsi intermediari menghubungkan antara Sama. Kalau ya, di kalau di apa namanya ditanya, Pak, apa sih fungsi bank? Sama. ya Memang semuanya fungsinya sama. sebagai apa? Heeh, Jasa intermediari sama. iya. Yang nabung difasilitasi, Hmm, yang mau pembiayaan difasilitasi kan gitu. iya. Karena bank itu hanya sebagai tempat jasa istilahnya kan, di Hmm, mana orang menyimpan dan di mana orang membutuhkan kan gitu. Ya sama semua kalau iya, ditanyain iya. fungsinya. Tapi kan kita tinggal pelaksananya di lapangan. Mau Iya, sesuai iya. yang syariah, gitu. Istilahnya mau yang mempunyai nilai-nilai Islami dan berpahala, Hmm. atau mau yang punya nilai-nilai ribawi dan dosa kan gitu. Iya, iya. Ya kalau orang ada sebagian orang yang mengatakan ini cari uang haram aja susah kok. Cari apalagi cari uang halal gitu ya. Gitu. Nah, Padahal sekarang banyak jargon, sekarang yang haram itu mahal. yang haram itu mahal, betul. Pernah dengar Ya, nggak? judi Iya, ya mahal, kan? zina Yang mahal haram, gitu. Kalau yang ah, halal itu ngaji yang halal, murah, sholat murah. ya kan? Puasa Eh, murah, murah. ya Dan kan? jadi nasabah bank syariah juga murah, Pak ya. Murah, Iya, iya. betul. Gitu. Iya, bahkan ada beberapa ini ya opsi. Saya kebetulan apa namanya tabungan tabungan gaji saya ya yang dari bank syariah itu tidak dipotong tiap bulannya gitu. Jadi memilih yang apa itu saya Ya, agak lupa itu Pak itu istilahnya. itu akad wadiah namanya. Betul. Itu jadi Akad kita nggak wadiah, dipotong sama sekali ya tiap bulan nggak ada biaya betul. administrasi ya. Nggak ada potongan. Iya, Iya. iya, iya. Itu akad wadiah, Heeh, akad secara iya. titipan. Artinya Jadi kalau hanya untuk nabung 1 menabung, juta, mengamankan uang kita aja itu sudah bisa gitu ya, nggak betul, perlu kita mungkin betul. menabung untuk mendapat berorientasi keuntungan gitu, Pak ya. Kok Iya, jadi kita juga iya, tenang, secara hati betul, tenang, jamin apa ya, betul. uang kita aman gitu ya, dan dikelola Mm. secara amanah ya untuk kegiatan bisnis yang halal gitu, Pak ya. Iya, Hakikat harta kita itu titipan, iya betul. ya kan? Kalau kita ingin yang berlebih, ya kita berusaha. Iya, iya, iya. Heeh. Bersirkah namanya, ya kan? Hmm, Gitu. iya. Ya termasuk kalau untuk investasi Pak, sekarang kan banyak anak-anak muda itu kan yang apa ya berinvestasi, termasuk investasi digital gitu kan. Itu juga banyak Pak ya platform-platform investasi syariah Pak ya. Dari bank-bank Betul. syariah itu Sebetulnya mereka punya banyak. program investasi syariah juga. Iya, punya. Tapi kalau Hmm. kita yang underline transaction ya, Hmm. artinya objeknya jelas. Hmm. Karena maaf, kadang kalau yang sekarang lagi rame itu ya, yang crazy rich dan sebagainya, akhirnya Hmm. larinya mendekati ke judi, Iya, itu iya. kan mereka ini trading itu yang di trading apa Eh, gitu ya. Jadi kalau lebih objeknya jelas, lebih lebih real, Iya. lebih real. Jadi kalau contohkan saya dulu waktu saya di BNI Syariah Tasikmalaya, saya membiayain perusahaan pengusaha yang mempunyai apa namanya usaha yang jelas. Contoh karena di Tasik terkenal dengan konveksinya, saya Hmm. biayain modal kerja untuk apa mereka membeli contohnya mesin apa rajut itu mesin bordir. Hmm. Hmm. Contohnya Kawalu. kan mesin bordir Hmm. kan apa Iya. gede tuh ya yang berapa itu berapa apa namanya untuk berapa jarum yang buat ini bikin itu. Nah, itu harganya lumayan tinggi juga sampai Hmm. ada yang 500 juta. Nah, itu sifatnya investasi jangka panjang. Hmm. Ya, jadi bisa kita usaha ya. Iya. Kalau ada yang untuk perputaran modal usaha bisa aja. Hmm. Karena saya biayain juga untuk
orang-orang yang mempunyai proyek. Mereka punya proyek di Pemda, ya, katakanlah untuk bikin jembatan, nilainya berapa? 200-300 juta. So, modalnya berapa? Nah, kita nanti ngitung di situ modalnya butuh sekian, untuk biaya operasional sekian, bayar karyawan atau tukang-tukangnya sekian, sehingga dapat untung sekian. Nah, itulah kita berbagi hasil. Kita tinggal tetapkan porsi di hasilnya. Dan alhamdulillah. Kalau selama ini penyaluran kredit dari bank syariah itu ke masyarakat itu kebanyakan untuk mereka yang bergerak di ekonomi real, ya UMKM, atau banyak juga yang untuk pengusaha-pengusaha besar Pak yang bangun jalan tol misalkan, yang levelnya korporasi gitu. Itu lebih banyak mana ya Pak porsinya? Kalau saat ini masih secara makronya memang yang retail. Ya. Tapi retail. kalau sudah di tingkat pusat, ya di tingkat pusat itu sudah mainnya korporasi. Seperti tadi disampaikan sama Mas Sista, untuk bikin jalan tol. Nah, itu biasanya sindikasi antar bank syariah. Ya, BNI Syariah, dulu masih BRI Syariah gabung, mereka pembiayaan jalan tol yang daerah kita itu Brebes Timur umpamanya, ya, kayak gitu. Oke. Itu bisa saja. Oke, ini kan ada beberapa pandangan kritis ya yang menyebutkan bahwa ini uang-uang kita di bank itu lebih banyak dipakai oleh orang-orang atas gitu ya, yang tidak dinikmati oleh masyarakat bawah gitu ya, ekonomi real lah gitu ya, gitu. Nah, itu kan kritik yang bagus juga kan, karena kita kan menyimpan uang di bank itu kan harapannya juga kemanfaatannya buat masyarakat banyak kan juga ada gitu kan. Nah, sementara 97% penyerapan tenaga kerja itu kan dari UMKM gitu kan, dan memang UMKM adalah sabuk pengaman ekonomi Indonesia gitu kan. Kita pernah krisis moneter, beberapa kali krisis, tapi UMKM tetap eksis, dan ini merepresentasikan ekonomi lokal, ekonomi kaum pribumi ya, Muslim pribumi yang memang seharusnya mendapatkan affirmative policy gitu ya, dan kita merasa ini juga nih berkontribusi ketika uang kita di bank itu banyak digulirkan untuk mengembangkan ekonomi real di ranah bawah, itu kita juga membantu mereka gitu kan. Tetapi mungkin bank-bank yang lain mungkin banyak yang hanya dinikmati oleh segelintir orang konglomerat gitu ya untuk membangun proyek mereka yang tidak mengucur ke bawah gitu. Itu gimana kalau Bank Syariah, Pak? Kalau kami sih dari dulu memang kita bergerak tidak di istilahnya di korporasi saja, tapi kita lebih banyak malah ke retail. Jadi dulu saya di BNI Syariah memang banyak malah membantu UMKM. Banyak membantu UMKM. Ya. Karena mereka yang lebih merasakan manfaatnya dengan kehadiran bank syariah. Karena saat ini mereka lebih senang sebelum bank syariah ada itu mereka kan ke BMT, ke koperasi, ke BPR ya, atau BPRS gitu. Tapi setelah dengan adanya bank syariah, mereka sudah mulai, ternyata bank dengan jadi kelemahan di masyarakat kita UMKM itu memang kita harus ajarkan mereka untuk membuat laporan keuangan. Karena kalau orang sudah lari ke bank, otomatis dibutuhkan administrasi yang lebih bagus, ya. Jadi banyak pengusaha kecil kita yang non bankable sebetulnya. Tapi dengan kita edukasi, kita berikan pendampingan, itu mereka juga bisa loh gitu. Dan saya banyak lakukan di Tasik ini, kita bantu. Karena kan kita harus kembali kalau namanya kita memberikan pembiayaan, kalau di bahasa konvensional kredit, kembali kita kan ke 5C. Yang utama adalah kan karakter. Betul. Ya. Pada saat kita ketemu, kita wawancara itu kita udah bisa tahu, ini orangnya ini baik. Hanya mereka kurang bisa untuk memanage perusahaannya, dalam hal ini adalah membuat laporan keuangan. Jadi mereka itu tahunya kan kalau ada bon-bon gitu udah ditumpuk gitu ya, di staples, simpen. Padahal kalau orang pembukaan itu kan yang ditulis sebetulnya gitu ya.
Nah, itu kita ajarin, Pak. Ini itu sebetulnya nih, ini uang Bapak nih, tulis. Ini yang buat belanja, ini uang pengeluaran, tulis kan gitu. Nah, Iya, ini iya. kita ajarin ke mereka. Kita buatkan dengan sistem yang sederhana. Kalau mereka punya komputer di rumah, pakai Excel untuk tinggal satu untuk input data tiap sore hari pada saat dagangannya ini mau tutup katakanlah. Kan sebetulnya mudah. Tapi orang kita ya di perbankan yang notabene yang besar ini mereka masih kurang care. Yang care-nya adalah mereka yang bank BPRS atau Iya, koperasi. Sehingga mereka lari. betul. Iya. Iya. Halo. Halo, Pak Yasin. Oke. Mungkin kendala jaringan, mohon maaf teman-teman semua. Saya pikir ini pembicaraan kita sudah kurang lebih 30 menit, kita udah banyak mendengarkan